Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen aset. Manajemen aset jalan tol itu sendiri adalah proses strategis untuk memastikan infrastruktur tol tetap berfungsi optimal, aman, dan efisien sepanjang siklus hidupnya. Nah, di sini ada 5 alasan mengapa manajemen aset terbukti menjadi alat yang ampuh bagi otoritas dan operator, ialah peningkatan pemungutan tol dan pendapatan, pengelolaan lalu lintas dan pengurangan kemacetan, optimasi pemeliharaan dan infrastruktur, respon insiden secara real time dan keselamatan jalan, pengambilan keputusan berbasis data dan rencana masa depan. Dalam manajemen aset itu sendiri ada mempunyai nilai ekonomi komersial, terus diharapkan juga aset itu mampu memberikan pendapatan bagi pengelola. Di sini juga nanti ada proses inventaris aset, terus nanti kita bisa identifikasi kebutuhan pemeliharaan aset seperti SPM dan inventory by investor, perencanaan aset, perbaikan aset. Nah, nanti juga di dalam manajemen aset ini sendiri juga ada nanti kita bisa memakai teknologi manajemen aset seperti CCTV, WIM. Kita bisa mengadopsi MLFF untuk teknologi transaksinya. Nah, terus nanti di sini juga di manajemen aset kita bisa menyusun strategi manajemen aset jalan tol dari mulai penentuan prioritas aset dan lain-lain. Setelah itu nanti kita juga memonitoring evaluasi manajemen aset jalan tol. Nanti kita bisa evaluasi pengumpulan data, pengambilan gambar dan sebagainya. Monitoring itu bisa berupa audit, inspeksi, terus kita bisa verifikasi. Untuk pelaksanaannya kita harus membentuk tim, kita harus bimbingan teknis terhadap tim untuk bagaimana penanganan itu, dan kita akan membuat laporan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih rekan-rekan. Ya, selanjutnya bab selanjutnya yaitu terkait manajemen operasi lalu lintas. Di sini ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu terkait konsep sistem pengelolaan lalu lintas. Kita harus mengetahui dulu ya konsepnya untuk apa. Yaitu manajemen lalu lintas itu untuk mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas guna bertujuan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan mengoptimalkan sarana yang ada ya, yaitu terkait rambu, marka, dan himbauan-himbauan lain, dan mengacu pada SPM yaitu standar pelayanan minimum. Kemudian selanjutnya yaitu terkait penanganan kejadian lalu lintas dan kedaruratan. Jadi dalam penanganan kejadian lalu lintas itu kita harus cepat dan tepat ya, yaitu sigap dalam menangani kejadian yang ada sesuai dengan standar yang dijalankan sesuai dengan SPM, yaitu setiap bagian harus melakukan tugasnya masing-masing, dari Senkom dan petugas hingga eksternal yang jika dibutuhkan untuk bantuannya. Selanjutnya untuk ketiga yaitu strategi pengelolaan lalu lintas dan informasi. Di sini itu kita harus mengetahui bagaimana strategi untuk melakukan pengelolaan lalu lintas jika ada kejadian, yaitu seperti pemasangan rambu jika ada kejadian. Kemudian terkait informasi juga kita harus memberikan himbauan-himbauan terkait pengguna jalan, terkait kecepatan, kemudian kita menggunakan rubber strip dan lain-lain untuk mengurangi kejadian. Yang keempat yaitu pemantauan dan analisis dan peningkatan kinerja lalu lintas. Setelah hal-hal yang tadi kita setelah lakukan terkait pengelolaan dan informasi, kita harus menganalisisnya, di mana itu kejadian yang paling sering terjadi, kemudian apakah sudah efektif atau belum yang sudah kita lakukan, kemudian kita upgrade atau perbaiki langkah-langkah tersebut. Ya, mungkin dari manajemen operasi lalu lintas cukup sekian, dilanjut selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Dewo. Saya akan melanjutkan terkait teknologi peralatan jalan tol yang dibagi menjadi 4, yaitu ada jenis sistem transaksi, teknologi, proses transaksi, dan juga jenis alat tol. Dari jenis sistem transaksi tersebut dibagi menjadi 2, ada manual atau cash, ini sudah tidak berlaku di Indonesia ya. Lalu ada yang non tunai juga. Yang non tunai dibagi menjadi 2, sistem terbuka dan ada juga sistem tertutup. Untuk sistem terbuka ini biasanya dihitung berdasarkan tarif flat, atau ini tidak berdasarkan jauhnya jarak tempuh. Seperti contohnya nih pada jalan tol dalam kota,
Lalu untuk sistem tertutup ini dihitung berdasarkan tarif dari jarak tempuh. Lalu untuk teknologi sendiri terdapat 4, yaitu ada RFID, DSRC, ENPR, dan juga ada GPS. Untuk proses transaksi sendiri bagi menjadi 2 pada sistem tertutup, yaitu ada masuk tol dan juga ada pada saat keluar tol. Pada saat masuk tol itu sensor bisa membaca RFID, lalu sistem mencatat waktu dan juga lokasi masuknya. Pada saat keluar tol, sistem membaca kembali RFID kartu, lalu dihitung berdasarkan tarif atau jarak tempuh. Lalu sistem akan otomatis memotong saldo dari kartu elektronik. Untuk sistem terbuka sendiri, pembayaran langsung di saat gerbang masuk tol. Lalu untuk jenis alat tol sendiri dibagi menjadi 4, RFID, UBU, load limit, CCTV system, dan juga WIM atau Weigh in Motion. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait flow atau transaksi dari pengetapan hingga menjadi dana masuk ya, untuk BUJT. Untuk pertama-tama kartu di-tap oleh pengguna jalan. Di situ sistem akan memverifikasi kartu valid atau aktif ya. Lalu jika saldo mencukupi, proses sukses. Lalu saldo akan langsung dipotong sesuai dari kartu dengan besaran tarif tol yang sudah ditentukan. Lalu palang otomatis terbuka sehingga kendaraan bisa melintas. Lalu data transaksi akan masuk sesuai dengan ID card dan nomor kendaraan yang ada. Lalu data ini akan dikirim ke pusat data atau server milik dari operator jalan tol atau penyedia teknologi. Lalu setelah itu akan dilakukan proses settlement. Settlement itu uang yang terpotong dari kartu pengguna jalan berada di bank penerbit kartu. Lalu setiap hari akan dilakukan rekonsiliasi atau settlement. Operator jalan tol itu akan mengirim data transaksi ke bank, lalu bank akan memverifikasi transaksi dengan memindahkan dana dari rekening pro ke rekening milik BUJT. Lalu setelah memverifikasi, data akan selesai, lalu uang hasil transaksi bisa secara resmi menjadi pendapatan tol atau pendapatan dari BUJT tersebut. Sekian dari teknologi peralatan jalan tol. Terima kasih. Ini melanjutkan terkait materi manajemen operasi transaksi. Ada 3 poin utama. Yang pertama, konsep dan operasi jalan tol. Yang kedua, operasional dan pelayanan gerbang. Dan yang ketiga, analisis data transaksi dan peningkatan kinerja. Di mana yang poin pertama terkait konsep dan operasi jalan tol, konsepnya tersendiri yaitu untuk melakukan pengelolaan pembayaran transaksi dari pengguna jalan ketika melintas di jalan tol tersebut. Dan terkait dengan operasi, kita ketahui bahwa melanjutkan yang tadi terkait sistem ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Dimana untuk di poin kedua terkait dengan operasional dan pelayanan gerbang, yang pertama terkait operasi jenis gerbang, kita ketahui ada gerbang manual, ada gerbang multi, single, dan kita mungkin diterapkan di MLRF. Dan terkait dengan pembayaran saat ini, terkait dengan pembayaran e-money, dan di pelayanan gerbang sendiri dikhususkan untuk terkait dengan pelayanan, kita khususkan petugas untuk melakukan kelancaran transaksi, penanganan kartu bermasalah, penanganan kartu yang tidak cukup saldo. Adapun indikator SPM sendiri di operasi transaksi yaitu terkait waktu layanan, jumlah antrian, ataupun dengan transaksi yang error di gardu tersebut. Kita lanjut ke analisis poin ketiga, yaitu analisis data transaksi dan peningkatan kinerja, di mana data yang dianalisis yaitu terkait dengan lalu lintas harian rata-rata, ketika waktu jam sibuk, ataupun distribusi golongan kendaraan, dan error transaksi. Baik dengan peningkatan kinerja, yaitu mungkin ketika eventual kita melakukan penambahan gardu otomatis ataupun satelit, dan melakukan top keliling untuk mempersingkat antrian kendaraan yang tidak mempunyai saldo. Adapun dengan integrasi CCTV gerbang dan sensor alat tol di area gerbang. Terima kasih. Sekian dari saya.
izin melanjutkan. Ya, lalu selanjutnya untuk manajemen pemeliharaan, di mana itu ada 3 tujuan utama. Yang pertama itu untuk meningkatkan itu adalah untuk transportasi yang baik akan mempengaruhi pengembangan ekonomi daerah melalui aktivitas ekonomi dan dapat meningkatkan investasi. Lalu yang kedua itu adalah untuk mempertahankan kondisi jalan, di mana kondisi jalan itu adalah untuk pemeliharaan jalan rutin dan berkala sehingga diprioritaskan pada jalan yang berkondisi baik dan sedang agar dapat memberikan pelayanan jasa transportasi yang optimal, manfaat bagi penurunan biaya transportasi. Next, kerusakan itu akan ada 2 kerusakan yang terjadi pada jalan itu. Yang pertama itu adalah jenis kerusakan struktural dan juga kerusakan fungsional, di mana struktural ini adalah lebih kepada ke lapisan bawah perkerasan jalan seperti saltbase, base dan juga lapisan pondasi, yang menunjukkan contoh-contoh struktural ini adalah yang pertama itu antara lain contohnya adalah retak buaya, amblas atau penurunan atau depreciation, lubang atau pothole dan juga retak memanjang. Sedangkan untuk fungsional ini adalah lebih kepada kerusakan permukaan jalan karena struktur jalan belum tentu rusak. Contohnya itu adalah lebih kepada permukaan bergelombang, permukaan licin, genangan. Selanjutnya itu next untuk perbaikannya itu terhadap kerusakan jalan ada 4 macam. Yang pertama itu adalah terkait rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan juga pemeliharaan rutin. Rekonstruksi sendiri itu adalah fokus kepada struktur total di mana tingkat kerusakan itu sudah sangat berat dan juga frekuensinya sangat jarang atau bila perlu saja. Contoh tindakannya itu adalah full depth rekonstruksi. Lalu untuk rehabilitasi itu adalah struktur sebagian karena tingkat kerusakannya itu adalah dari sedang ke berat. Frekuensi itu adalah menengah dan juga contoh tindakannya dan korektif. Tingkat kerusakannya itu adalah dari ringan ke sedang. Frekuensinya itu adalah berkala. Contohnya itu dalam 5 tahun. Fungsi dan estetika, tingkat kerusakannya itu sangat ringan. Contohnya itu adalah harian atau mingguan yang dilaksanakan oleh tim pemeliharaan seperti patching, tambah sulam dan bersih saluran drainase, di mana goalsnya itu diharapkan adalah menutup pemenuhan SPM yang sudah diberikan waktu maksimal beberapa contohnya antara lain 1 kali 24 atau 2 kali 24 jam. Mungkin cukup dari manajemen pemeliharaan 9. SD 9. Jadi,